adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam yang berada di Hong Kong. Dan dari 80%-nya itu merupakan pekerja profesional, mulai dari pekerja profesional, mahasiswa, dan pekerja migran Indonesia yang mayoritas adalah kaum Hawa, yang biasa kita sebut dengan tenaga kerja wanita. Dari yang kami liput sepanjang harinya, yang sangat terasa suasana Ramadan ketika saya berkumpul dengan komunitas-komunitas yang ada di Hong Kong, yakni komunitas Muslim, yang terutama Muslim dari kaum Hawa yang menggelar berbagai macam acara agar suasana Ramadan masih tetap terasa di Hong Kong, walaupun termasuk kaum minoritas yang ada di Hong Kong. Dan kami juga sempat meliput adanya acara buka bersama yang dilakukan di Victoria Park ini. Dan di mana di Victoria Park ini adalah salah satu tempat berkumpulnya warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong setiap hari libur, yakni hari Minggu. Dan di sini pula nantinya akan dilakukan sholat Idul Fitri bersama yang akan diikuti kira-kira sekitar puluhan ribu warga negara Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Hong Kong, kita kembali ke Jakarta. Ya, Rizky Ikra Negara, terima kasih dan selamat bertugas. Ya, dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Malam kali ini. Akhirnya saya Nirma Ramadhania. Dan saya Doni Kusman Haji beserta rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
sebentar lagi berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, menjaga diri sedari kecil, membaca Quran, sholat tarawih, menjaga iman sedari kecil. Sesudah saling bermaafan dengan penuh keikhlasan, ya Tuhan mohon keriduan sepenuh kasih dan sayang. Lebaran sebentar lagi, tak ada miskin, tak ada kaya, semua ingin Lailatul Qadar, kita semua mengharapkannya. Semua ingin Lailatul Qadar, semua ingin mendapatkannya. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita yang selalu memberikan inspirasi dan tentunya menciptakan Indonesia yang berkarakter, yaitu Generasi Emas Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa ya, sebentar lagi kita sudah memasuki hari raya kemenangan. Tentunya udah sebulan penuh berpuasa, tapi ini udah ada yang kalah belum puasanya nih? Belum. Kok nggak kedengeran suaranya ya? Udah pada kalah belum puasanya? Belum. Luar biasa. Tapi sebelum kita tentunya akan membahas tema kita malam hari ini, Marsha ingin menyapa sahabat-sahabat tentunya sudah hadir di studio. Yang pertama ada sahabat dari Universitas Negeri Jakarta. Dan juga teman-teman dari Universitas Mustafa Beragama. Dan tak ketinggalan nih pemirsa, tentunya seseorang yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Bisa berjumpa lagi tentunya dengan pemirsa TVRI di seluruh Indonesia ya Pak ya. Senang sekali ya. Senang sekali. Lagunya Lebaran sebentar lagi. Waduh. Puasa sekeluarga. Ayo semua pemirsa di rumah gembira. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Waduh ya. Dirasanya nih untuk sebuah acara lebaran. Semua sumber daya itu dipusatkan. Tabungan yang dilakukan selama 11 bulan, ya, nabung itu semuanya dikumpulkan untuk 1 bulan puasa dan 1 hari lebaran. Semua tabungan dihabiskan untuk beli mobil atau motor meskipun kredit. Tuh. Ya untuk yang namanya lebaran. Spesial lebaran. Spesial lebaran. Kemudian kalau perlu handphone, jam tangan, BPKB, gadaikan. Ya, demi untuk 1 bulan puasa dan 1 hari lebaran. Ya, kalau perlu minjam uang kiri kanan. Kemudian setelah dapat uangnya, bagaimana uangnya habis untuk pulang kampung. Beli baju baru, tas baru. Semuanya serba baru. Serba baru. Kalau perlu kredit motor baru, kredit mobil baru. Begitu selesai lebaran, dipulangin lagi ke dealer karena nggak bisa bayar. Karena semuanya demi yang baru-baru ini ya. Tapi ini tema kita hari ini kan 1 untuk 11. Ya, itulah yang betul. 1 untuk 11. Sesungguhnya kan lebaran itu atau Idul Fitri yang merupakan puncak dari puasa, Iya. itu ujungnya adalah karakter.
Karena itu Nabi mengatakan tidak diturunkan aku Muhammad kecuali untuk akhlak atau karakter bangsa. Jadi karakter yang lebih baik, karakter yang jujur, karakter yang bermanfaat, karakter yang disiplin, karakter yang senantiasa gotong royong, karakter kerja keras. Nah itu outputnya. Jadi 1 untuk 11. Artinya 1 bulan untuk 11 bulan kebaikan. Jadi bukan kebalik ya Pak ya? Kebalik. Yang terjadi selama ini adalah 11 untuk 1. Nah. Apa tuh 11 untuk 1? 11 bulan kerja, nabung, kumpulkan uang, habis untuk pulang kampung. Cuman habis buat image aja gitu image ya? aja. 11 bulan kerja plus THR, habis untuk beli baju baru dan habis untuk transport pulang kampung. Dan lebih parah lagi, setelah 11 bulan kerja, kemudian 1 hari habis untuk Idul Fitri, begitu pulang sibuk dapat tagihan-tagihan dan baru. Bingung bayar hutang. Akibatnya barang-barangnya di Pegadaian tidak bisa diambil. Motor mobilnya yang baru ya dikembalikan harus lagi karena nggak mampu. Nah akhirnya apa? Bukannya 1 untuk 11 tapi 11 untuk 1. Terbalik. Artinya bukan 1 bulan bermanfaat untuk 11 bulan yang harusnya membangun karakter, tetapi yang terjadi adalah 11 bulan habis untuk 1 bulan. Nah, mudah-mudahan pemirsa tidak seperti itu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah esensi nih Pak, kan kita sebulan berpuasa, semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan, amal dan segala rupa. Tapi nah kalau jangan sampai kebalik 11 jadi 1, nah itu gimana Pak ya? Tujuan. Kita hanya akan mencapai kemana tujuan kita diarahkan. Kalau kita punya kapal, maka kita tentukan kita mau ke utara atau ke selatan, atau barat atau timur. Maka kapal kita hanya akan mencapai seperti yang kita harapkan. Begitu juga bulan puasa atau Idul Fitri. Tujuannya apa? Ayo tujuannya apa? Tes dulu nih Pak yang di sini nih Pak. Ada tujuannya, waduh. Tujuan saya ini yang pertama ya, jujur saja, saya bisa pulang kampung dan menunjukkan, lihat saya jadi orang sukses. Mobil saya bagus, rumah saya bagus, dan saya bisa menunjukkan semuanya untuk demi gengsi saya. Pulang kampung, ya? Wah sengaja bagi-bagi duit. Wah sambil gaya gitu bagi-bagiinnya ya, untuk menunjukkan, wah si dia hebat ya, jadi sudah orang sukses. Hebat iya, mobilnya pun sengaja itu. Mobil rata-rata di kampung-kampung tuh mengkilat-mengkilat gitu ya. Dicuci setiap hari gitu ya Pak ya. Kemudian, waduh si ini pulang kampung sudah hebat, sukses. Tapi begitu pulang, karakternya tidak berubah. Ya, ini yang menjadi kunci adalah sebenarnya kita harus meluruskan niat kita. Niat kita adalah bagaimana 1 untuk 11 bulan kebaikan. 1 bulan Ramadan plus 1 Idul Fitri adalah kemenangan fitrah, kemenangan kebaikan-kebaikan hati, kebaikan memberi, kebaikan menolong, kebaikan untuk disiplin, kebaikan tanggung jawab, kebaikan gotong royong, kebaikan kerja keras, semuanya menjadi kebaikan fitrah yang kemudian diimplementasikan dalam keseharian di semua bidang, di semua profesi, baik profesi ibu-ibu, profesi bapak, profesi pelajar, profesi anak, semuanya menunjukkan perubahan selama 11 bulan. Nah, menunjukkan perubahan tentunya ada indikatornya juga nih Pak. Nah, apa kalau misalkan esensi puasa dengan menuju perubahan nih Pak? Ya, kelihatan sekali. Mungkin kalau dia yang tadinya datangnya suka terlambat masuk kantor jadi lebih disiplin. Oh. Karena kan sudah dilatih taraweh tengah malam. Iya, disiplin waktunya ya. Kemudian disiplin. Sudah terbiasa tidak korupsi. Ya namanya puasa, kita makan saja takut batal, tidak diterima. Begitu juga, terima uang suap, wah batal nanti nggak mau. Dia sudah nggak mau lagi korupsi. Pemerintahan langsung berubah jadi bersih. Kemudian masyarakat berubah. Nah ini adalah yang nampak gitu ya. Kemudian jumlah korupsi menurun, suap menurun. Malah yang terjadi malah memberi suap di bulan Ramadan. Nah, itu dia Pak fenomenanya padahal Pak. Puasa ya. Nah, itu gimana Pak? Ya itu karena tidak paham puasa itu bukan hanya menahan makan minum, tapi yang utama berhentilah makan kayu, makan aspal, makan beton, itu yang utama.
Wow, luar biasa. Dan tentunya dari tema 1 untuk 11 ini, kayaknya banyak ya, dari 1 tapi untuk 11 bulan. Berarti kan ini jangka panjang nih Pak. Iya. Nah, apa yang harus dipersiapkan nih untuk menjadi Ada hasil riset dari NASA, bagaimana orang-orang astronot itu sengaja dibalik badannya selama 21 hari. Setelah 21 hari, kemudian dia berubah, sudah terbiasa makan terbalik itu nggak apa-apa gitu. Itu NASA, baru nanti terbang ke bulan. Tetapi kalau dia putus, maka 15 hari gagal ulang lagi. Nah bayangkan, ini 31 hari, kalau berhasil, dia sudah menjadi seperti astronot yang hebat, yaitu astronot menjadi agen-agen kebaikan untuk Indonesia. Wow. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak ya. Tentunya di sini kita semua pengen banget jadi agen-agen kebaikan, apalagi untuk bangsa ini sendiri ya. Baik pemirsa, janganlah kemana-mana. Tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Komitmen dan integritas kami untuk melayani dan mengabdi yang terbaik untuk negeri. Afiknam Jagat Samagra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sebangsa dan setanah air. Tetap saksikan acara Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Jam berapa? Setiap jam 23.30 atau 11.30 atau setengah 12 malam pemirsa. Maka jangan tinggalkan TVRI. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Baik, dan masih dalam tema kita malam hari ini 1 untuk 11. Tadi tentang pembahasan tadi Pak Ari. Saya ingin tahu apa sih Pak akibatnya kalau kita mungkin tidak menjaga nih kebiasaan kita berpuasa. Nah, kan baik-baik. Nah, apa akibatnya kalau tidak menjaga hal tersebut? Ya. Sebelum kita tahu akibatnya dulu, kita harus fokus dulu. Oke. Bahwa kita hanya akan sampai kemana kita akan tuju. Kalau kita set up-nya ke arah Surabaya, kita sampai Surabaya. Kalau pikiran kita ingin sampai Papua, ya sampainya di Papua. Kalau pikiran kita ingin sampai ke Aceh, ya Aceh sampainya. Begitu juga, kalau pikiran kita yang di 1, maka 1 itu fokusnya. Tapi kalau pikiran kita untuk 11, ya 11 bulan itu fokusnya. Nah sekarang coba kita tanya pemirsa di seluruh tanah air. Mana yang lebih kita fokuskan? Yang 11 atau yang 1? Ayo jujur. Kebanyakan yang 1. Batal loh kalau bohong. Ayo. Ayo yang 11 atau yang 1? Yang 1. Yang 1. Ini salah fokus. Ya. Kita harus right focus, right people, right execution. Kalau sudah fokusnya benar, orangnya benar, maka pelaksanaannya benar. Kalau fokusnya adalah di 1, maka segala daya upaya adalah untuk yang 1. Yang 1 itu apa? 1 hari Idul Fitri. Yang 1 itu apa? 1 bulan Ramadan. Tetapi
yang paling utama adalah setelah 1, 11. Nah 11 ini adalah ujian yang harus diperlihatkan outputnya. Jadi sama saja. Kalau misalnya Anda punya, masih ingat ya kalau zaman dulu nih, mungkin anak sekarang tidak tahu. Kalau Anda punya alpukat atau mangga yang belum matang, diperemnya letakkan di mana? Beras, ya. Diperem dulu di beras. Setelah perem sekian hari diangkat. Matang tidak alpukatnya? Matang. Matang tidak manggahnya? Matang. Matang baru manis. Betul? Betul. Nah, kalau manusia supaya dia matang diperam dulu. Di mana? Di bulan Ramadan, 1 bulan. Setelah diangkat, manis apa tidak perilakunya? Seharusnya manis. Hah? Seharusnya manis. Tapi kalau masih keras juga itu mangga dan alpukatnya, berarti perem lagi harusnya itu. Mengapa? Ya kita memang tidak berniat membuat alpukat itu matang. Kita tidak berniat membuat mangga itu matang. Yang penting perem aja. Ketika ditanya untuk apa diperem, ya pokoknya saya perem aja gitu. Ya, artinya apa? Kenapa puasa? Ya yang penting saya puasa aja. Semua kan puasa. Akhirnya puasa menjadi tradisi budaya. Puasa menjadi ya seperti tradisi-tradisi kebudayaan. Padahal itu adalah sebuah super training, sebuah mega training. Sebuah training yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk melahirkan manusia unggul. Bayangkan ya, ini riset yang oleh NASA yang tadi sudah saya katakan. Jadi apabila nanti Anda jadi astronot, mau? Maka Anda akan dilatih untuk makan terbalik. Ya, kalau makan terbalik. Padahal pernah coba makan terbalik? Gini makannya. Ya, minum balik, ya, makan balik, tidur balik gitu. Nah, untuk membalik itu sakit tidak dalam 1 hari? 2 hari? Sakit. Minggu? Mulai 2 terbiasa. minggu. Mulai terbiasa. Begitu 21 hari, Anda biasa itu. Seperti begini saja normal. Nah, kenapa puasa 30 hari, 1 bulan penuh? Itu untuk merubah karakter menjadi karakter yang penuh dengan kebaikan. Tetapi masalahnya karena kita memang tidak tahu tujuan, lupa tujuan, akibatnya puasa hanya tradisi. Tradisinya apa? Supaya badan lebih langsing. Iya. Betul kan? Alasannya diet, Pak. Ya, alasan kesempatan diet. Apalagi malu dengan teman. Ya, gengsi. Apalagi di satu kampung memang sudah seperti itu, sudah nggak dipikirkan. Akhirnya kita lupa apa outputnya. Nah, ya, begitu juga apabila kita tahu bahwa tujuannya adalah 11 bulan, maka 11 bulan itu akan melahirkan karakter bangsa. Nation of character building. Dan itu hadiah utama dari Tuhan. Kalau ini berhasil, luar biasa. Revolusi mental akan terjadi melalui bulan puasa ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu apa Pak? Training yang bisa dilakukan tentunya untuk merubah diri kita, untuk menjadikan karakter kita terus gitu selama setahun penuh atau selanjutnya? Ya, ada 5 kuncinya. Ya, puasa itu ibarat 5 hal yang harus tidak boleh lepas. Apa 5 hal? Yang pertama ada misi, tujuan. Tadi itu saya sebutkan kan. 2 ada karakter. 3 ada pengendalian. 4 ada kolaborasi. 5 ada pelaksanaan. 1 ada sahadat, sebuah misi. Ada sholat karakter. Ada pengendalian puasa. Ada kolaborasi zakat. Dan ada pelaksanaan eksekusi haji. Puasa itu 1 dari 5. Ibarat kita punya sebuah pohon, ya. Sebuah pohon ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Nah, ini metafora. Jadi orang yang berpuasa ibarat dia itu menjadi sebuah pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daun, ada buah. Apa akarnya? Keimanan, pinter sekali, keimanan. Apa batangnya? Karakter yang dibentuk dengan sholat. Kemudian apa buahnya? Zakat. Apa keseluruhannya? Adalah haji. Apa puasa? Membersihkan hama-hama yang nempel pada akar, nempel pada batang, nempel pada daun, nempel pada buah, sehingga pohonnya itu bersih. Ketika bersih maka lahirlah karakter yang baik. Nah, selama ini ketika puasa, apa puasa? Pokoknya puasa aja. Terus apa? Ya pokoknya dapat magfirah lah, dapat ampunan.
Padahal itu adalah bagian keseluruhan untuk melahirkan sebuah akhlak bangsa yang luar biasa. Wow. Itu dia tadi. Dan Bapak, Marsha ingin menanyakan, apa sih Pak indikator seseorang tuh sudah siap gitu untuk melakukan sebuah tadi training terus? Gampang sekali, jalannya lebih cepat aja. Ya lebih cepat jalannya gitu. Terus datangnya lebih pagi, pulangnya lebih akhir, tugasnya lebih cepat selesai, targetnya lebih tercapai, disiplin sudah berjalan, bohongnya sudah berkurang, korupsinya berhenti, tidak pernah lagi menerima suap, tidak lagi memberi suap. Apabila seorang birokrat, maka dia kerjanya maunya melayani aja dengan tulus, tidak mau melakukan korupsi, memanfaatkan jabatan. Kalau dia pengusaha, tidak akan melakukan suap. Kalau penegak hukum, dia menjadi jujur. Kalau pelajar, dia senantiasa rajin, tidak mau nyontek. Nah, gitu ya. Itu dia tuh. Agak. Coba kalau puasa masih nyontek, kalau usah puasa, salah puasanya itu. Ulang puasanya, gitu loh. Ya. Kalau dia ibu rumah tangga, jaga mulut. Ya, jangan gosip aja, betul ya? Iya. Itu nggak boleh. Bahkan mempengaruhi suami. Ini kan mau lebaran, beliin tas dong. Wah. Mereknya yang bacanya susah, branded, nyebutnya saja udah kol-kolahnya, tajwidnya itu gitu, lengkap kan? gitu ya. Wihong gitu ya. Wah, itu sudah ikro berapa itu cara nyebut gitu. Akhirnya suaminya kebingungan karena gaji pegawai negeri, terpaksa lah belilah KW1, KW2, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya mulai suap, korupsi. Itu saja, berubah hal-hal sederhana saja. Berubah dalam kesehariannya. Itu tanda bahwa Anda berhasil. Bukan hanya 11-1, tapi sudah 1 melahirkan 11. 1 bulan melahirkan 11 bulan kebaikan. Wow, luar biasa. Jadi tentunya semua lapisan masyarakat turut serta ya Pak ya. Iya. Jadi bukan hanya mungkin individunya aja, tapi mungkin berkelompok gitu ya Pak. Ya betul. Ya nanti ini baru namanya melahirkan kecerdasan masyarakat. Keseluruhan berubah. Karena itu yang puasa kan bukan sendirian, tapi seluruh bangsa diminta untuk menahan nafsunya. Sehingga pesan ini untuk muslim melaksanakannya sebagai sebuah ibadah, non muslim juga ini adalah bagian untuk membangun kembali karakter bangsa Indonesia. Nah, ini adalah manfaat dari puasa yang harus kita tegakkan betul. Jadi puasa yang paling sederhana itu puasanya adalah puasa makan minum. Itu anak SD itu puasa makan minum. Ya anak kecil malah senang dia disuruh puasa ya. Iya, enggak. Coba kalau lagi dia puasa dikejar-kejar, ayo makan pakai sendok gitu kan. Lari, wah nggak mau makan. Pasti kan enggak? Iya. Iya, itu anak kecil tuh. Tapi kalau udah dewasa, makan mau dia tahan. Yang kedua, puasa emosi. Ya dia tidak marah, dia lebih tenang, hatinya tentram, hatinya bahagia, melihat keadaan tidak mudah terpancing. Itu puasa yang kedua. Puasa ketiga, puasa spiritual, yaitu menjaga kejujuran, menjaga kebaikan. Diberikan suap, ini uang nih ya 100 juta, 1 miliar. Enggak lah, hati saya sedang berpuasa. Luar biasa. Ini kan puasa malah ngasih suap gitu ke hakim. Iya. Ya, kemudian terima suap lagi ke hakim. Mungkin pas tarawih jangan-jangan Mbak waktu ya. Artinya tidak ngerti esensi dari puasa itu sendiri. Bulan Ramadan loh itu. Iya. Aduh, mudah-mudahan lah. Jadi pelajaran besar buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, nanti kita tentunya akan sambung lagi. Nanti juga yang di sini silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Ari ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini. Saudara, tanggul Sungai Cabean di Kabupaten Demak jebol akibat tidak kuat menahan luapan air. Reporter TVRI Andreas akan menyampaikan informasi selengkapnya. Andreas. Kenan dan juga saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga mengakibatkan debit Sungai Cabean di Kabupaten Demak meningkat. Derasnya debit air sungai membuat tanggul sepanjang lebih dari 15 meter jebol dan merendam 3 desa yang berada di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dengan kedalaman air lebih dari setengah meter.
Tanggul Sungai Cabean yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, jebol sepanjang 15 meter akibat tidak kuat menahan derasnya air kiriman dari kawasan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. 3 desa yang berada di sisi aliran sungai, yaitu Desa Guntur, Bakalrejo, dan Desa Turi Tempel terendam luapan air sungai. Luapan air sungai yang cukup deras juga mengakibatkan 3 rumah warga rusak parah, bahkan sejumlah warung yang berada di bantaran sungai terhanyut. Pada beberapa titik, genangan air di dalam rumah mencapai ketinggian 1 meter. Kondisi tanggul Sungai Cabean memang sudah rapuh dan harus dilakukan perbaikan. Namun belum sempat diperbaiki, tanggul lebih dulu jebol akibat besarnya debit air. Ini memang jebolan kali ini lebih parah dari yang sebelumnya. Ini jebol berapa meter, Pak? Kurang lebih 20 meter. Kedalaman 17 meter. Tim SAR dan BPBD Kabupaten Demak, anggota Polri serta TNI diterjunkan ke lokasi untuk membantu melakukan pembersihan serta mengevakuasi warga dan barang-barang milik warga. Demikian laporan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita kembali ke Jakarta. Kenan Jats, silakan. Andreas melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sekian Indonesia Terkini. Indonesia Terkini berikutnya dapat Anda saksikan pada pukul 21.30 nanti. Sampai jumpa. Pemirsa masih bersama kami tentunya dalam Generasi Mas Indonesia. Luar biasa. Dan seperti janji Marsha tadi, nah di segmen ini kita boleh nih bagi teman-teman semua yang di sini mau bertanya, boleh ya Pak ya? Langsung boleh. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, banyak sekali ya. Tapi Marsha mungkin lihat Mas yang ini mirip Zain Malik, Pak. Silakan. Mic-nya ada? Ya boleh dikasih. Ya. Silakan. Seperti Tengku Wisnu ya? Iya, Tengku Wisnu. Silakan, namanya siapa dan dari mana? Selamat malam, saya Rizky Ihsan dari Universitas Negeri Jakarta. Saya mau bertanya, modal apa yang kita perlukan untuk menjadi jiwa yang baru selama 11 bulan ke depan dan seterusnya? Wah, oke, baik. Terima kasih, Ihsan. Silakan, Pak Ari. Jadi bertanya modal. Modal. Memang modal itu kan ada material, method, mesin, money, market. Metode, mesin, uang gitu ya, SDM dan pasar. Tetapi yang paling utama, modal paling utama dan pertama adalah ya manusia. Anda sendiri modal. Banyak sekali orang bertanya, modal saya apa? Banyak tidak? Saya nggak punya modal. Padahal Anda lah modalnya gitu. Bertanya, saya nggak ada modal. Orang tua saya tidak memberi modal. Tapi modal kita sesungguhnya siapa? Anda. Mesin komputer terhebat adalah diri kita sendiri. Hanya bagaimana kita harus mampu memprogram supaya menjadi mesin komputer yang unggul, yang hebat. Nah, ada 3 unsur modal itu untuk manusia itu. Pertama, modal fisik, ya harus sehat. Anda harus sehat, Anda harus jaga kesehatan. Itu nomor utama. Saya nggak usah cerita lah, Anda lebih tahu. Tapi ada 3 modal utama, ada 3 lagi, modal intelektual, modal emosional, dan modal spiritual. Ya, rogo, jiwo, sukmo. Gitu. Modal intelektual, modal emosional, modal spiritual. Dilakukan sebuah survei besar-besaran, kemudian dilakukan sebuah riset. Siapa saja sih orang-orang sukses di dunia, kemudian dikumpulkan datanya di sebuah konsep program namanya Emotion Quotient Inventory. Jadi menginventarisir hasil-hasil orang-orang sukses. Nama pakarnya itu River Baron. Di dalam bukunya Working with Emotional Intelligence. Itu tahun 1980 yang merubah paradigma tentang arti kecerdasan dan keberhasilan. Ternyata hasilnya mengejutkan bahwa modal intelektual kita yang selama ini kita bangga-banggakan, yang selama ini kita usung, yang senantiasa kita ukur, yang dijadikan siapa bintang kelas. Anda tahu perannya rata-rata hanya 7% saja yang membuat orang-orang berhasil.
Anda boleh lihat Bill Gates, Jack Welch, atau mungkin Matsushita, atau mungkin orang-orang sukses lainnya di Indonesia, bahkan banyak konglomerat yang tidak lulus kuliahnya loh. Saya tidak minta lulus kuliah, Anda kuliah harus bagus. Karena lulus kuliah juga untuk mengajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab dan kesungguhan. Tetap harus selesaikan sekolahnya. Namun saya ingin sampaikan bahwa modal intelektual perannya hanya 7%. Nah, dua kecerdasan lain ya ada modal kedua adalah modal emosi dan modal spiritual. Dengan modal emosi Anda punya semangat. Dengan modal emosi Anda bisa bergaul. Dengan modal emosi kita bisa berkelompok. Dengan modal emosi kita bisa menggerakkan orang. Dengan modal emosi kita bisa mengarahkan orang. Dengan modal emosi kita mampu memahami perasaan orang. Dengan modal emosi kita buat keputusan tepat. Dengan modal emosi Anda diterima. Dengan modal emosi Anda disukai. Dengan modal emosi Anda dicintai. Tetapi modal emosi tidak cukup. Hitler modal emosinya hebat, dia bisa menggerakkan orang Jerman. Benito Mussolini juga hebat. Mao Zedong juga hebat. Tetapi apa yang terjadi di Jerman? Mereka membunuh ribuan, jutaan orang karena satu kecerdasan, satu modal yang tidak dimiliki apa? Modal spiritual. Nah, modal inilah inti, sumber, titik tengah, the center dari semua modal. Ini yang didapatkan di bulan suci Ramadan. Kemudian dikelilingi oleh modal emosional. Nah, di gambar belakang, yaitu modal hati yang tenang, tentram, tenang, bahagia, ikhlas. Kalau orang-orang seperti ini dihantam apapun dia sayang. Tapi kalau modal emosinya rendah, baru kena masalah sedikit, wah panik, ada apa nih? Aduh, bagian dolar turun nih, aduh dagangan, aduh nggak kuliah, stres bunuh diri. Betul. Nah itu, akhirnya modal intelektualnya nggak kepakai. Terbukti apa? Dari seluruh pengangguran di Indonesia, Anda tahu berapa juta? Berapa juta itu? 8-7 lupa saya. Tetapi 30% dari pengangguran sarjana. Sarjana. Udah sekolah di SD, kemudian SMP, SMA 3 tahun, kemudian jadi sarjana, lulus, kemudian nganggur. Piye toh piye? Apa yang kurang? Modal apa yang kurang? Modal emosi, cerita, ketangguhan, keberanian, konsisten. Modal kedua, modal spiritual. Apa modal spiritual? Kejujuran, kasih sayang. Ini sederhana. Kalau revolusi mental itu menamakannya integritas, kerja keras, gotong royong. Nah itu dibersihkan, dimunculkan di bulan yang penuh rahmat dan barokah. Amin. Revolusi mental dari Allah, dari Tuhan. Terjawab ya untuk Ihsan ya. Jadi ada 3 modal ya Pak ya. 3 modal. Nah mudah-mudahan nih semuanya yang di sini juga sekarang udah jadi tahu nih modal apa nih yang perlu harus dikejar terus ya. Dan sekarang sekali lagi siapa yang ingin bertanya di sini? Silakan. Karena tadi di sebelah sini, kita ke sebelah sana boleh ya Pak ya? Oke, baik. Ya, yang itu aja deh yang agak pojok. Silakan. Namanya siapa dan dari mana? Selamat malam Pak Ari. Saya Irzal Muammar dari Universitas Profesor Dr. Mustafa Beragama. Saya ingin bertanya, saya ingin sekali berubah. Dengan cara apa dan bagaimana menghilangkan rasa malas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan tugas kuliah. Terima kasih Pak Ari. Wah, ini kaitannya sama mahasiswa nih Pak. Ya, terima kasih. Dan silakan. Sederhana sekali pertanyaan ini. Saya ingin tanya kepada Anda ya. Nah, cita-citamu ingin, boleh mikrofonnya? Cita-citamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi seorang pilot. Pilot, kenapa ingin jadi pilot? Karena menurut saya jiwa seorang pilot itu berwibawa dan kerjanya seorang pilot itu menyangkut nyawa para masyarakat yang... Ya, hebat sekali ya, mulia sekali menolong. Iya. Lah kalau pilotnya malas matematika, akhirnya tidak baca data, bahaya tidak? Sangat bahaya. Bahaya. Lah kalau pilot ini ketika kuliah tidak mau belajar, bikin tugas, baca radar tidak bisa, nyasar tidak pesawatnya? Pasti nyasar. Nyasar. Bisa-bisa ke proyek planet Senin nanti itu pesawat terbangnya. Atau nyebur ke laut. Karena nggak mau belajar.
Nah sekarang berarti tujuan Anda ketika belajar itu apa? Menyelesaikan tugas atau untuk jadi pilot? Menyelesaikan tugas. Oke, tepuk tangan itu jawaban Anda ya. Jawabannya adalah ya. Bahasa Inggris sedikit ya, belajar bahasa Inggris kan kita sudah mea nih. Iya. If you want to pick the flower, don't pick the flower but the branches. Kalau Anda ingin memetik bunga, bukanlah petik bunganya, petiklah, raihlah cabang atau tangkai-tangkainya. Kalau Anda ingin sukses, maka kerjakanlah tugas-tugas antaranya, termasuk tugas di kampusmu itu loh. Ya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, maka kerjakan detik-detik, waktu-waktu yang terkecil, yang terbaik, sebaik-baiknya untuk mencapai itu. Mengapa? Sun Tzu mengatakan bahwa untuk mencapai 1000 langkah, maka yang pertama, satu langkah penentu adalah keberhasilan untuk mencapainya. Begitu Anda malas satu langkah, jangan cerita 1000 langkah. Maka kuncinya adalah tanamkan di sini, di sini, nih, coba dipegang di sini. Coba semua masih coba di sini. Seberapa Anda yakin cita-cita Anda? Jawab. Yakin. Seberapa yakin Anda sudah melihatnya? Sudah melihat belum? Sangat yakin. Lihat tanganmu di sini, tangan, semua. Sudah tergambar belum cita-citamu? Kalau ini kosong, gambar segera di tanganmu, lihat. Sudah ada, kalau sudah ada, yakin pada gambar itu, tempel di papan, tempel di kamar indekos, tempel di kamar, lihat setiap hari, insya Allah semua malasnya hilang karena Anda sudah berada pada cita-cita sebelum Anda melakukan, dan ketika Anda sedang melaksanakan tugas, Anda sedang berada pada cita-cita itu. Wow. Punya tujuan ya Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Namun sebelumnya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Kuto Surakarta. Masih setia bersama kami tentunya dalam Generasi Emas Indonesia. Baik, ini supaya makin semangat lagi, apalagi sebentar lagi kita menyambut hari Lebaran. Kita sama-sama yel-yel Generasi Emas dulu. Semuanya bangun yuk. Yuk, semangat semuanya. Sudah siap? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Generasi Emas. Maju, maju. Generasi Emas. Sukses, sukses, sukses. Generasi Emas. Jaya, jaya, jaya. Generasi Emas bisa. Generasi Emas Indonesia. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Baik, dan kita masih akan membuka tanya jawab. Jadi silakan siapa yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan lagi. Iya, wah, ini ada Mbak yang cantik di sini. Silakan langsung aja. Namanya siapa dan dari mana ya? Selamat malam Pak Ari, nama saya Elvina dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika di hari Lebaran itu kan kita biasanya suka bermaaf-maafan, termasuk saya pun seperti itu. Yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya tujuan bermaaf-maafan di hari Lebaran itu apa sih Pak? Terima kasih. Wah, terima kasih Elvina. Baik, apa Pak tujuannya Pak? Bagus sekali pertanyaannya Elvina, tepuk tangan, pertanyaan bagus. Banyak orang yang melakukan sesuatu tapi tidak tahu ilmunya. Banyak orang yang tahu ilmunya tapi tidak tahu untuk apa yang dilakukan. Banyak orang bermaaf-maafan tapi tidak ngerti untuk apa. Yang tahu hanyalah kenapa maafan? Supaya dosa kita saling diampuni. Ingat, tujuannya adalah untuk melahirkan karakter. Karakter 3 kali yang saya ucapkan. Ya, mengapa? Karena Nabi mengatakan tidak diturunkan aku Muhammad kecuali untuk karakter.
Jadi puasa adalah bagian untuk membangun karakter atau revolusi mental besar-besaran. Nah pertanyaannya, kenapa kok di dalam bulan puasa akhirnya pada maaf-maafan? Ya, jawaban sederhananya itu bukan sekedar maaf-maafan, itu adalah password sukses. Password atau unlock, membuka kunci keberhasilan. Karena ketika kita masuk ke dalam bulan puasa, kita memasuki zona keberkahan, ya, zona keberkahan, zona spiritual, zona kemurnian, zona kesuksesan, zona keberkahan. Kita masuk ke dalam zona itu. Sehingga kita tuh ketika Ramadan dari luar kotak gitu ya, ketika berusaha kita masuk, satu persatu kita masuk ke dalam titik tengah, dan ketika masuk, kita masuk dalam zona itu. Nah kemudian ketika masuk zona tersebut, maka kunci pertama adalah sifat-sifat kemuliaan itu dilahirkan. Apa sifat mulia? Yang merupakan bentukan dari Tuhan pemilik sifat-sifat mulia. Tuhan itu sifatnya apa? Pemaaf, betul? Karena Anda suka minta ampun sama Tuhan kan? Pemberi, apalagi? Penolong, pengasih, adil, kasih sayang, berbagi, membagi, dan seterusnya. Jadi ketika Anda memaafkan, Anda langsung membuka wifi. Anda langsung membuka wifi, langsung connect kepada zona keberkahan. Betul? Nah pada saat masuk zona keberkahan, Anda terbang ke atas, Anda melihat keberkahan di bawah Anda. Pada saat itu, maka Anda sudah masuk ke dalam sebuah dimensi baru, dimensi sukses, dimensi berkah, dimensi bahagia, di mana Anda sudah megang passwordnya. Kelak. Caranya adalah maafkan saya. Nah pada saat itu Anda pindah dari dimensi emosi masuk ke dimensi spiritual, dimensi kebaikan, dimensi kemuliaan. Pada saat itu Anda lahir menjadi manusia baru. Karena itu selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah kata-kata passwordnya itu di mana? Mohon maaf. Mengapa? Ketika kita minta maaf kepada orang yang salah, lega apa tidak? Lega. Kalau dimaafkan, lega apa tidak? Iya, lega. Orang yang tidak lega bisa berpikir apa tidak? Orang yang stres, ya, sedang bingung, sedang bete, ya, sedang apalagi yang suka, sedang baper. Baper. Begitu dimaafkan, bapernya hilang tidak? Baper tahu pemirsa? Bawa perasaan. Bawa perasaan, ini bahasa anak muda nih, bapak-bapak mungkin belum tahu. Terbawa perasaan, waduh putus cinta, aku pernah menyakiti dia, tiba-tiba kamu dimaafkan. Ketika dimaafkan, Anda pindah pada fungsi gelombang otak yang tadinya beta. Beta itu di atas 18 Hz, jadi kepala tuh gitu kan. Tiba-tiba Anda pindah ke dimensi alfa. Coba musiknya tuh. Nah, pada saat itu Anda langsung tenang. Saya maafkan kamu ya. Aduh sama. Langsung semua hal-hal baik teringat. Oh iya saya punya ini ya, saya punya semua, langsung cerdas dia. Pada saat itu cerdas spiritual lah dia. Dan kemudian dia tenang, cerdas emosi, intelektualnya bekerja, maka dia menjadi manusia baru. Itulah dikatakan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, passwordnya Anda menjadi manusia baru. Wow. Nah Pak, untuk menjadi manusia yang mau maju nih, apalagi ini sebentar lagi hari kemenangan, ada tips nggak Pak? Mungkin untuk kita semua di sini dan juga pemirsa TVRI di rumah nih Pak. Ya kita sudah pindah jalur gitu. Begitu kita puasa Idul Fitri, kita sudah pindah jalur ke jalur cepat. Tadinya kita di jalur lambat, langsung kita masuk ke jalur tol bebas hambatan. Ya hambatan pertama apa dulu? Takut dosa, takut salah, baper, bete. Kalau nggak mau gerak apa namanya? Mager, males gerak. Tiba-tiba kita pindah ke jalur tol, di situ tidak ada hambatan. Spiritualitas sudah bebas hambatan, bebas belenggu, bebas khawatir, bebas takut, bebas baper, bebas mager, ya, males gerak, semuanya berubah menjadi manusia baru. Bayangkan, pada saat itu bukan hanya dia menjadi orang baik, tapi kecepatannya sudah tinggi.
Itu kalau pakai wifi atau pakai internet sudah berapa berapa giga? Berapa gigabyte itu. Nah, itu disebut dengan manusia berpikir mega thinking. Cara berpikirnya sudah mega thinking. Konsepnya adalah giving. Ya, giving, sukanya memberi. Karena itu kan di bulan Ramadan maunya memberi. Wah, memberi, betul kan? Iya. Di situ disebut dengan giga thinking atau mega thinking. Karena pemikirannya adalah memberi. Contoh yang berpikir mega thinking, yang berhasil membuka atau unlock. Contohnya apa? Facebook. Apalagi? Twitter. Ya itu kan memberi aja. Ternyata akhirnya jadi orang kaya ya. Zuckerberg. Setelah apa? Setelah memberi. Jadi otaknya adalah otak memberi. Barulah the more you give, the more you get. Setelah berpuasa, Anda berbagi, maka siap-siaplah rezeki datang dan Anda jadi orang sukses yang luar biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Inginnya terus sukses ya Pak ya. Nah, kalau tips untuk hidup lebih maju nih Pak, setelah kan kita sudah berpuasa. Nah, pengennya maju untuk terus ke depannya Pak. Iya. Ada dua saja. Lakukan apa yang diinginkan dan Anda termotivasi. Ya. Ketika Anda termotivasi, Anda harus bergerak. Ketika Anda sudah bergerak, Anda termotivasi. Sama seperti listrik, kan ada energi kumparan ya. Semakin Anda bergerak, maka titik tengah motivasi kita akan semakin berkuat magnetnya seperti ini loh. Tangan kiri, ilmu listrik, ingat kan? Semakin kita gerak, energi kita semakin kuat. Bagaimana cara memperkuat energi? Adalah memvisualisasikan semua masa depan kita dalam gambar yang jelas, warna yang jelas. Visualisasikan. Setelah Anda visualisasikan, lalu Anda rasakan sebelum Anda sampai. Anda sudah, waduh, baper boleh lah, tapi asik ya, saya sudah jadi pilot, kebayang saya bawa pesawat, terbang. Nanti suatu saat percaya Anda akan lakukan itu. Kombinasikan itu. Setelah Anda memiliki visi, Anda yakini, Anda rasakan sebelum terjadi, kemudian Anda tanamkan, believe it or not, what you focus expand. Yang kamu fokus akan berkembang, apa yang kita gambarkan jadi kenyataan. Amin ya Rabbal Alamin. Harus fokus kepada tujuan kembali ya. Baik pemirsa, janganlah kemana-mana tentunya, tetaplah bersama kami dalam Generasi Emas Indonesia. Jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Setiap nafas, di
setiap waktu, semua bersujud memuji, memuja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Pemirsa sebangsa dan setanah air, sebagian besar dari kita sedang melaksanakan ibadah puasa dan kemudian akan melaksanakan ibadah Idul Fitri. Berapa puluh juta orang yang menahan makan dan minumnya untuk berpuasa. Berapa puluh juta orang yang pulang ke kampungnya, yang menghabiskan waktu dan biaya hingga triliunan rupiah. Berapa banyak pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk ini. Namun kadang kita lupa pada satu hal. Apa tujuan semua ini? Kadang kita lupa tujuan karena ini sudah jadi kebiasaan. Kadang kita lupa apa yang kita harus tuju karena ini sudah jadi tradisi. Padahal ini adalah salah satu cara yang Tuhan berikan, training yang terbaik untuk membangun akhlak manusia atau karakter bangsa. Sekarang mari kita lihat kenyataannya. Apakah kita sudah dapatkan yang kita inginkan? Apakah karakter bangsa kita menjadi lebih baik setelah kita berpuasa, menahan hawa nafsu? Apakah kita menjadi sudah lebih jujur dalam berkata? Apakah kita lebih adil dalam membuat keputusan? Apakah kita sudah lebih ikhlas dalam memberikan pelayanan? Apakah kita lebih kerjasama dalam membangun bangsa dan negara? Apakah kita lebih rajin dalam kuliah dan belajar? Apakah kita lebih amanah memegang jabatan dan kekuasaan? Inilah tolok ukurnya, bahwa 1 bulan menghasilkan 11 bulan. 1 bulan puasa menghasilkan 11 bulan kebaikan. Mari hari ini kita renungkan betapa ruginya kita kalau tidak kita dapatkan sesuai dengan tujuan. Kita harus ambil keputusan hari ini. Sudah lama berkali-kali kita ulangi ini semua. Saya tahu puasa memang jelas menghapuskan segala dosa. Tapi ingatlah pesan Nabi, bahwa tidak diturunkan aku Muhammad kecuali untuk akhlak atau karakter bangsa. Di saat bangsa kita sedang bicara revolusi mental, Tuhan memberikan bantuan berupa puasa di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini, di mana fitrah sejati manusia dilahirkan, di mana fitrah manusia yang mulia diagungkan kembali dan dirayakan dengan hari raya Idul Fitri yang kelak akan kita lakukan. Bayangkan, kita adalah seorang khalifah, sekaligus seorang hamba. Hamba yang tunduk patuh kepadanya, yang tidak menjadikan diri kita, kekuasaan kita, pangkat kita, kehormatan kita, harga diri kita, bukan untuk kepentingan diri dan kelompok, atau untuk ego, tapi hanya untuk satu persembahan kepada Dia yang maha tinggi. Kita adalah wakilnya di muka bumi, sekaligus sebagai khalifah, pemimpin, rahmat bagi semesta alam. Mari kita tanya kepada diri kita, apa kita sudah menjadi rahmat? Kita mulai saja. Apabila Anda menjadi seorang anak, apakah Anda sudah jadi rahmat untuk kedua orang tua Anda? Apabila kita menjadi seorang pejabat, apakah Anda sudah menjadi rahmat kepada masyarakat yang dilayani? Apabila Anda seorang guru, apakah Anda sudah rahmat untuk semua murid? Apakah Anda seorang wakil rakyat, apakah sudah rahmat menjadi bangsa, negara, dan rakyat yang diwakili? Maka hari ini,
Tiada lagi waktu yang mungkin kita datang. Karena tidak ada kepastian bahwa kita akan memasuki bulan yang penuh rahmat dan barokah ini. Tidak ada yang menjamin bahwa kita masih